Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Rinawati. Saya peserta PPG Universitas Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 di SDN Sidomulyo 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang siapa yang tahu, siapa yang mengerti tentang sikap terpuji? Apa aja sih sikap terpuji itu? Apa kemarin? Toleransi, Apalagi? menghargai, menyambut, Iya, menghormati. bagus. Terus kalian senang nggak kalau ada temennya yang menghargai kalian? Senang. Tapi kalau ada yang nggak setuju dengan pendapat kalian gimana? Nggak apa-apa. Sedih nggak? Oh, ada yang sedih, ada yang nggak. Bagus. Nah, di pembelajaran kali ini di bab 3 kita akan belajar tentang anak soleh, yaitu tentang toleransi, bersikap, menghormati, terus menghargai sesama teman dan semua orang di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang boleh disiapkan bukunya. Sekarang buka bukunya bab 3, pembelajaran bab 3 tentang anak soleh. Apa aja sih di Indonesia tuh banyak sukunya tuh, gambarnya macam-macam ya, bajunya ya. Ya, ada suku Sunda, ada Dayak di situ ya. Ada Jawa. Nah, di situ kita harus menghargai perbedaan di antara kita. Kalau di kelas kita ada suku apa aja nih? Suku Jawa ada? Suku Banjar? Oh, ada.
Nah, gimana cara kita supaya menumbuhkan sikap saling menghargai? Di sini ada caranya, yaitu hidup kita menghindari dari sikap paling hebat. Gimana kalian sikap paling hebat? Terus hindari diri kalian dari rasa memiliki kelebihan, paling hebat, paling lebih dari unggul dari teman-temannya. Terus hindari lagi, yang ketiga ada hindari diri dari merasa paling pintar. Yang keempat, hindarkan diri dari merasa paling kaya. Hindarkan diri dari rasa paling berjasa. Aku pernah membantu dia, aku yang membuat dia tuh seperti ini. Terus ada lagi cara kita menumbuhkan sikap saling menghargai. Itu tadi yang kelima. Ada lagi lanjut yang keenam, memiliki perilaku saling menerima dan mengakui kekurangan orang lain. Nah, jadi kita juga harus menerima orang lain yang kekurangan, yang misalkan dia cacat atau dia kurang pintar dalam belajar, kita harus menghargai. Yang ketujuh, harus menerima dan mengakui bahwa orang lain yang tidak sama dengan kita, tidak sama bahasanya, sukunya, ekonominya, yaitu tadi kaya miskin, terus tidak sama agamanya, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Itu kalau berteman kita tetap harus menghargai, bertoleransi. Nah, yang pertama, berteman dengan siapapun meskipun berbeda suku dan budaya. Terus yang kedua adalah menerima dan menghargai perbedaan keadaan teman, menghindarkan diri dari mengejek apalagi mencela, menerima kekurangan teman. Nah, itu yang untuk budaya. Nih, cara menghargai keyakinan orang lain. Apa itu keyakinan? Apa itu keyakinan? Agama. Ya, keluarkan aja suaranya. Nomor 1 yaitu apabila memiliki teman yang berbeda keyakinan, tetaplah menjadi muslim yang kuat dan taat. Artinya apa kuat? Tidak ikut-ikutan mereka ke gereja, kita ikut ke gereja nanti yang Islam. Enggak gitu ya. Iya. Nah, bukti kalian menerima perbedaan yang memiliki perilaku terpuji. Apa tadi yang sudah perbedaan tadi sudah kalian terima? Apa buktinya? Di sini 1, memiliki sikap toleransi. Kalian bertoleransi kepada semua. Yang kedua adalah mempertahankan budaya Indonesia, tetap dipertahankan budayanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada. Semuanya? Apakah sudah paham? Hafiz? Paham tentang keragaman dan saling apa tadi? Apa? Menghargai. Ya. Di sini kalian akan Ibu suruh berkelompok ya. Berkelompok untuk melihat video, mengamati video yang keteladanan tentang Nabi.
Wasallam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rasulullah tetap mendengarkan perkataan tersebut dan menyuapinya. Rutinitas menyuapi pengemis Yahudi Buta dilakukan oleh Rasulullah hingga menjelang beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan untuknya. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah. "Putriku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah berkata, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum engkau kerjakan kecuali satu sunnah saja. Apakah itu, putriku?" Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke sudut pasar Madinah. Beliau membawakan makanan dan menyuapkannya kepada seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis Yahudi buta itu. Abu Bakar Tulis nama kelompoknya. Nah, kalian dari cerita tadi, cerita yang sudah kalian lihat, kalian di sini disuruh menuliskan sikap menghargai Nabi Muhammad tentang apa tadi? Itu menghargai di rumah, di masyarakat, atau di sekolahan itu tadi? Di masyarakat kita harus seperti apa? Kalau untuk yang video yang kita lihat tadi, apa? Tulis namanya dulu. Cerita aja. Suaranya Bira agak kencang. Apa sih? Iya, iya, Tulisan cerita kayak itu, kayak itu. iya. Nabi Muhammad tadi menghargai tentang perbedaan apa? Tulis namanya. Iya, tulis antara miskin dan kaya. Kalau Kayak miskin doang. Terus Nabi Muhammad menghargai, ya, tulis sudah ditulis. Tulis Nabi Muhammad menghargai apa? Terus sikapnya gimana kepada dia? Iya, yang banter. Menghargai pengemis Yahudi yang buta dan tidak membeda-bedakan sesama manusia. Kedua, mengasihi makan dan minum, menyuapi pengemis Yahudi yang buta sampai dia wafat dan tidak membeda-bedakan sesama manusia. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang menampilkan hidup sederhana. Iya. Lagi. Sedangkan yang lain hanya diam. Nabi Muhammad selalu memberinya makanan setiap pagi walaupun pengemis itu memfitnah dan mencela Nabi Muhammad. Beliau tetap memberinya makanan hingga beliau wafat. Suatu pagi Abu Bakar pergi ke rumah putrinya yaitu Aisyah. Setelah dari rumah Aisyah dia pergi ke sudut Madinah dan membawa makanan untuk pengemis biasanya. Pengemis itu berkata, "Siapa kau?" Abu Bakar menjawab, Nah, dari pendapat kalian tadi, intinya yang diperoleh tadi adalah kita sebagai umat muslim harus menghargai apa? Perbedaan yang kaya ataupun yang miskin. Iya. Jadi di masyarakat nanti kita harus tetap menghargai mana yang kaya, yang miskin, tidak boleh membeda-bedakan, harus saling memberi. Bagaimana teman kalian tadi menghargai pendapat kalian atau tidak? Ya, dan diskusi kalian tadi.
temanmu menghargai pendapatmu atau tidak? Pegang kartu ini satu-satu dulu. Hargai. Sebagai penyu. Ya, berikan. Hadapnya ke sana dong, berikannya. Ya. Jadi Syafa dapat kartu ya dari di Hadijah. Ambil sayang jatuh. Ya, Hadijah pun dapat kartu dari Syafa. Ya, mereka berarti berteman baik sekali dia. Beri tepuk tangan. Sudah? Ya, tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Satu tadi apa? Pelajaran apa yang kalian pelajari hari ini? Cari apa sayang? Kalian merasa bahagia ketika apa? Yang ketiga, kalian merasa bahagia ketika apa? Terserah nggak, Nek? Pun? Terserah. Iya, terserah kalian. Kalian merasa bahagia ketika dalam pelajaran tadi, ketika apa? Sudah pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pulang siapkan bukunya, pimpin doa. Ya, pimpin doa untuk ketua kelasnya nanti ya.